Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas faktor kemajuan kemunduran Islam dan perkembangan Islam di dunia. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Tiga periode sejarah perkembangan Islam. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik meliputi yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan dari 650 sampai 1000 Masehi dan fase disintegrasi dari 1000 sampai 1250. Yang kedua, periode pertengahan. Dibagi menjadi dua, yaitu fase kemunduran dari 1250 sampai 1500 Masehi dan fase tiga kerajaan besar dari 1500 sampai 1700 Masehi. Yang ketiga, periode modern dari 1800 sampai sekarang. Selanjutnya, faktor kemajuan. Kemajuan Islam pada masa lalu dipengaruhi oleh semangat belajar yang tinggi, dan lahirlah tokoh-tokoh dalam dunia ilmu pengetahuan yang mengantarkan umat Islam pada masa kejayaan. Faktor kemunduran lebih bersifat internal dan eksternal, diantaranya sikap malas dan gaya hidup materialis, yang akan membuka lebar pintu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merugikan. Perkembangan Islam di benua Asia. A. India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Kemudian agama Islam dapat berkembang pesat di sana. Bukti perkembangannya terlihat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di sana, antara lain 1. Kerajaan Sabaktakin, 2. Kerajaan Ghazi, 3. Kerajaan Mamalik, 4. Kerajaan keturunan Khilji, 5. Kerajaan Taghlaq. B. Pakistan. Perkembangan Islam di Pakistan disebabkan oleh dua hal berikut ini. Yang pertama, perjuangan politiknya berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Perjuangan ini bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Yang kedua, Pakistan berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. C. Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul. Dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar ke seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan di Afghanistan berjalan dengan pesat. Tidak ada hambatan, dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. D. Tiongkok. Agama Islam di Tiongkok masuk sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan laut dan darat yang disebut jalur sutra. Penyebaran Islam pertama kali di Tiongkok pada masa dinasti Tang. E. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk. Sebagai pusat kegiatan Islam, ada kurang lebih 80 masjid di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuk MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura.
F. Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai, Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand. Sehingga mereka menyebarkan agama Islam. G. Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao, Filipina, adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayyid Abdul Aziz, atau yang dikenal sebagai Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Malaysia. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama, yaitu Sultan Permaisuro. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah pada 1414 sampai 1477 Masehi. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut, telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan. Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya, Darussalam, negeri yang damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.